Pernah enggak kamu masih sholat, masih doa, masih ngaji, tapi hidup terasa makin sempit, tidur enggak tenang, hati capek, pikiran berisik, dan yang paling menakutkan, kamu mulai bertanya diam-diam, Allah masih sayang aku enggak? Yang paling menyakitkan bukan kehilangan uang, bukan kehilangan pasangan, bukan gagal berkali-kali, tapi ketika hati mulai kehilangan rasa dekat dengan Allah. Kamu tetap ibadah, tapi terasa hampa. Mulut membaca doa, tapi hati terasa kosong. Dan diam-diam, kamu iri melihat orang lain yang hidupnya terlihat lebih tenang. Padahal kamu merasa lebih sering meminta kepada Allah. Tapi, bagaimana kalau masalahnya bukan karena Allah menjauh? Bagaimana kalau selama ini kamu beribadah hanya untuk menenangkan rasa takut, bukan benar-benar mencari Allah? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Quran Surah Taha ayat 124. Ada orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tapi ada juga yang masih sholat, namun jiwanya perlahan mati. Kenapa? Karena hidupnya penuh luka yang tidak pernah disembuhkan. Kamu terlalu lama memendam kecewa. Kecewa pada hidup, kecewa pada manusia, bahkan kecewa pada takdir Allah. Dan itu membuat hati perlahan mengeras. Kapan terakhir kali kamu menangis bukan karena dunia, tapi karena merasa jauh dari Allah? Mungkin selama ini yang membuat hidupmu terasa sempit bukan kurang rezeki, tapi karena dosa yang terus kamu peluk diam-diam. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tidak semua dosa langsung menghancurkan hidupmu. Sebagian dosa menghancurkan perlahan, membuat doa terasa jauh, membuat ibadah terasa berat, membuat hati sulit merasakan nikmatnya iman, dan yang paling bahaya, kamu mulai terbiasa hidup tanpa ketenangan. Kalau hati terus dibiarkan gelap, suatu hari kamu bisa tersenyum di depan manusia, tapi mati dalam keadaan kosong. Dan ironisnya, banyak orang baru sadar saat semuanya sudah terlambat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Dengar baik-baik. Kalau hari ini kamu masih merasa sakit karena jauh dari Allah, itu tandanya hati kamu belum mati. Karena hati yang benar-benar mati tidak akan peduli lagi. Mungkin Allah belum mengangkat masalahmu sekarang, karena Allah sedang memanggilmu pulang, bukan lewat kebahagiaan, tapi lewat rasa sesak. Karena ada orang yang baru kembali sujud dengan sungguh-sungguh setelah hidupnya dihancurkan dulu. Bagaimana kalau rasa sempit yang kamu rasakan hari ini justru bentuk kasih sayang Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5. Allah tidak butuh sholatmu. Allah tidak butuh puasamu. Kitalah yang butuh Allah. Dan mungkin selama ini kamu hanya menjalankan gerakan ibadah tanpa benar-benar menghadirkan hati. Kamu membaca doa, tapi masih menggantungkan bahagia pada manusia. Kamu sujud, tapi masih menjadikan dunia sebagai pusat hidupmu. Itulah kenapa hati tetap gelisah. Karena hati yang jauh dari Allah tidak akan pernah tenang walaupun semua dunia diberikan. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kalau hari ini hidupmu terasa sempit, jangan buru-buru menyalahkan takdir. Mungkin Allah sedang membersihkan sesuatu di dalam hatimu. Dan mungkin video ini bukan kebetulan. Karena bisa jadi Allah sedang menegurmu pelan-pelan malam ini. Jangan menyerah. Jangan yang berhenti kembali. Karena sejauh apapun kamu pergi, Allah masih membuka pintu taubat. Dan suatu hari nanti, kamu akan sadar bahwa rasa sesak itu adalah jalan yang membuatmu kembali pulang kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah.
Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Kalau video ini menenangkan hatimu, subscribe channel ini. Karena di sini, kita belajar pulang kepada Allah bersama-sama.